Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Anda dan kita semuanya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita hari ini berlimpah ruah dengan nikmat Allah taala. Dan menjadi hamba yang bisa mensyukuri nikmat Allah taala. Karena sungguhnya setiap saat nikmat Allah berlimpah ruah. Tidakkah kita mendengar maklumat yang Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian akan menghitung nikmat Allah, Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa nikmat yang Anda rasakan itu semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Sekarang ini kita bisa mendengarkan ceramah, menyimak kajian, memperhatikan, fokus. Ini semuanya nikmat. Dan perlu kita ketahui bahwa nikmat itu ada dua. Nikmat yang sifatnya duniawi dan nikmat yang sifatnya agama. Nikmat yang sifatnya duniawi, harta, jabatan, kedudukan, ketampanan, keluarga, anak, istri, dan seterusnya. Ini nikmat. Dan inilah nikmat duniawi. Nikmat yang kita butuhkan untuk kelengkapan, kelangsungan hidup di dunia. Yang kedua, nikmat agama. Nikmat memahami agama, nikmat bisa menerima agama, memahami agama, bisa mengamalkan agama, bahkan mendakwakan agama, bahkan memperjuangkan agama. Hidupnya totalitas adalah untuk mewujudkan agama Allah Ta'ala. Ini nikmat. Ini nikmat hidayah taufik. Dan nikmat ini nikmat yang mutlak, nikmat yang betul-betul menentukan. Nikmat dunia kita sebanyak apapun tidak akan bermakna kecuali apabila kita berada di atas nikmat agama. Yang kita mesti nasihatkan kepada diri kita, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang masalah nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Allah ingatkan ada sekelompok orang yang mereka berlimpah ruah dengan nikmat Allah, tapi tampilannya bagaimana? Innal insana la zalumun kafar. Manusia benar-benar zalim lagi kafir. Zalim menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Kafir, dia mengingkari. Orang yang menjadikan nikmat Allah tidak pada tempatnya, justru dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah, tentu zalim. Orang yang mereka tidak menisbatkan nikmat Allah kepada Allah sang pemberi, tentu dia adalah zalim dan sekaligus kufur, itu mengingkarinya. Oleh karena itulah, satu di antara perilaku jahiliyah adalah mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Dia mengenal nikmat Allah, lalu dia mengingkari nikmat tersebut. Ini yang terbahas pada masalah yang ke-47. Yaitu kufruhum bi ni'amillah. Pengingkaran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad, yudha'atu ni'amillah ila ghairi. Menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah Ta'ala. Terambil dari surat An-Nahl ayat yang ke-83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Para pemirsa, surat An-Nahl dikenal pula dengan istilah suratun ni'am. Surat yang isinya adalah nikmat-nikmat Allah yang Allah beberkan di surat An-Nahl. Sehingga ulama mengatakan suratun ni'am. Allah jelaskan nikmat Allah yang banyak.
nikmat rezeki, tumbuhan, air hujan, dan segala macam-macamnya. Termasuk Allah sebutkan di situ nikmat kerasulan. Sehingga nikmat terbesar di antara nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya ini adalah nikmat diutusnya Rasul. Yang menuntun manusia, membimbing manusia kepada hidayah. Yang tanpa bimbingan Rasul ini, manusia benar-benar hidupnya itu ke arah binatang. Taunya hanya makan, mengenyangkan, memuaskan, yaitu mengikuti syahwat. Ayat ini oleh para ulama difahamkan kepada kita, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun. Mereka mengenal nikmat Allah Ta'ala, lalu mereka mengingkarinya, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka kafir. Yang pertama, nikmat di sini maksudnya adalah nikmat kerasulan yang Allah mengutus Rasul dengan risalahnya. Ini adalah nikmat yang paling agung di antara seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal nikmat ini. Orang Quraisy sangat mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana dari kecilnya, sejak lahir sampai tumbuh berkembangnya, sampai diangkat Allah menjadi Rasul. Orang Yahudi pun mengenal nikmat Rasul ini dalam kitab Taurat mereka. Bahkan mengenal kerasulan Rasulullah SAW seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abanahum. Mereka mengenal anak kandung, mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Yang akan menuntun manusia kepada jalan yang hak, kepada cahaya, mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan. Tapi kemudian mereka dengan sombong, mereka dengan angkuh, mereka mengingkari kedatangan Rasul yang membawa risalah tersebut. Sehingga ya'rifuna nikmatallah tsumma yankurunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, kedatangan Rasul yang membawa mujizat, yang tidak bisa dibantah kerasulannya. Itu diantara makna ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Seorang muslim dididik oleh Allah dan nabinya, kenali nikmat Allah, renungi nikmat Allah, lalu syukuri nikmat Allah, akui dengan lisan Anda dan hati Anda itu nikmat dari Allah Ta'ala, lalu syukuri, jadikan nikmat itu untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan menjadi Qarun yang berlimpah ruah nikmat dan lupa dengan nikmat Allah Ta'ala, dan jangan menjadi orang yang menjadikan nikmat Allah untuk durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita di antara ahli tauhid yang mengenal nikmat Allah lalu mensyukurinya dan tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah sebagaimana orang-orang jahiliyah yang mereka mengenal nikmat-nikmat Allah lalu mereka ingkari. Semoga manfaat. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya di bawah naungan hidayah taufik Allah untuk senantiasa tegak di atas tauhid dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.